Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini tim Radio Republik Indonesia akan menuju salah satu rumah tokoh inspirasi di Kalimantan Timur. Siapakah beliau? Yuk ikuti perjalanan kami. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kita sudah bersama-sama di podcast RRI Samarinda dengan tajuk Tokoh Inspirasi. Hari ini kita akan mengulik ya pengalaman, kemudian juga hal-hal yang mungkin tak terlupakan selama menjabat sebagai tentu saja pejabat publik di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa pengalaman beliau? Nah, beliau ini merupakan tokoh yang sangat disayangi oleh masyarakat Kalimantan Timur. Saya kasih clue-nya sedikit dalam tentu saja podcast Tokoh Inspirasi RRI Samarinda kali ini. Nah, ini memang pendengar, sosok ini merupakan sosok yang terkenal dengan pantunnya, terkenal dengan kebijakan yang sangat humanis, dan pastinya menghibur, lucu ketika diwawancara oleh para jurnalis atau para wartawan begitu ya. Dalam podcast kali ini bersama saya dan tim Radio Republik Indonesia, Betalianda Darmila. Cluenya adalah yang pertama, beliau merupakan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2006-2008. Nah, kemudian Bupati Kutai Timur ketiga periode 2009-2015. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ke-7. Dan pastinya sudah pasti tahu ini siapa ya, Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, Dr. Insinyur Haji Isranur MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Isran, banyak yang tanya, lagi sibuk apa sih Pak? Biasa sibuk-sibuk namanya jongos ya, gitulah, diperintah oleh juragan sibuk dia kan. Kalau nggak diperintah ya macam-macam lah. Macam-macam. Cari kesibukan sendiri. Juragannya siapa nih Pak? Banyak lah juragannya. Banyak lah. Kalian ini kan juraganku semua. Wah ya. Kepala stasiun RRI itu juraganku semua itu. Juragan ya. Karena namanya Suyono. Lalu penggantinya Arlin, itu kan juragan aku semua itu. Iya. Wah. Iyalah. Iya, ini juragan. Kamu termasuk juragan juga. Artinya Pak Isran ini mampu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena pejabat publik harus seperti itu ya Pak ya. Bapak biasa buka dengan pantun. Saya boleh sedikit pantun Pak? Di Instagram Bapak. Kamu aja pantun. Apa tuh? Aku Saya boleh pantun? Pantun aja. Boleh ya. Ibu kota negara pasti berpindah ke Kaltim, Pulau Kalimantan. Cakap. Suatu kebanggaan bagi kita semua. Mantap. Pak Isran, pemimpin cerdas dan panutan. Siap. Akankah kembali kepada warga? Wow. Iya. Satu lagi ya. Menikmati coklat di Kabupaten Kutai Timur. Cakap. Hati terasa sangat bahagia dan penuh syahdu. Mantap. Bertebar doa untuk Pak Isranur. Siap. Semoga selalu sehat dan sukses di laut, di udara, di mana-mana Pak doanya Pak. Wow. Iya. Ya, jadi memang saat ini kesibukan Bapak ini tengah mengurus beberapa usaha kah Pak? Ya suka-suka aku. Suka-suka Pak ya. Yang penting hati Bapak senang dan bahagia. Oh, saya senang, bahagia, nggak ada penyakit. Banyak doa dari masyarakat Kalimantan Timur juga, pendengar kita dan juga pemirsa kita banyak yang mendoakan semoga Pak Isran sehat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang berdoa, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam podcast RRI Samarinda Tokoh Inspirasi kali ini Pak merupakan wadah untuk kita mengulik dan juga menggali pengalaman-pengalaman daripada tokoh pejabat publik di Kalimantan Timur. Nah, bolehkah sedikit bercerita Pak? Karena ini mengenal sosok seorang Isranur lebih dekat selama kurang lebih 1 jam ini begitu. Seperti apa sih Pak masa kecil seorang Isranur? Waduh, nggak lupa sudah aku tuh. Pokoknya masa kecilku tuh nggak keruan-keruan dah. Nggak keruan-keruan. Bener. Momen tak terlupakan begitu Pak. Mungkin di masa kecil ada petuah-petuah orang tua yang sampai hari ini masih terus dikenang oleh Bapak gitu. Seorang Isran kecil harus begini, nggak boleh tegak ini. Nah, itu seperti apa Pak? Ada, cuma kan terlalu banyak. Nggak sempat lagi aku nyampaikan. Yang paling diingat mungkin Pak? Nggak usah. Nggak usah ya.
Tapi kalau wah sudah berkaca-kaca mata Bapak ya, minta maaf nih Pak ya. Tapi ini juga pertanyaan masyarakat karena saya merangkum beberapa pertanyaan pendengar, begitu saya tanyakan ke Pak Isran begitu. Seberapa besar sih peran orang tua dalam kesuksesan seorang Isran Nur gitu? Jika tak ingat mungkin petuahnya, mungkin seberapa besar kontribusi orang tua dalam suksesnya seorang anak? Aku ingat-ingat, nggak tahu ya. Karena kan aku ini orang kampung ya. Iya. Kampung. Orang kampung jadi kan Tepatnya beda. Yang penting disuruh sekolah aja dah. Nah, gitu. Iya. Menyangkakah That's all. That's all. Tapi menyangkakah seorang Isran Nur akan ada di posisi hari ini begitu Pak? Karena kan anak kampung begitu sulitnya sekolah saja sudah syukur begitu Pak. Ya tahu ya. Karena dia juga nggak tahu apa yang dia mau sampaikan, apa dia cita-citanya, niatnya nggak tahu juga. Siapakah? My name is Isran Nur. Adam Saya Supriyoto. lahir tanggal 27 Rajab. Habis maghrib. Habis maghrib. Bapak saya waktu itu pergi menghadiri sebagai membaca surat Isra Mi'raj itu peringatan Iya. kampung. Pulang saya lahir dinamai Isra. 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 Isra kala Karena itu. kebetulan pas malam Isra Mi'raj. Masya Allah. Tapi katanya kalau Isra aja kependekan, tambahilah Nur, disabdahin Nur, jadi Isran Nur. Jadi Isran Nur. Jadi katanya begini, dia kan tidak begitu tahu juga ya, mungkin lebih tahu dari aku. Kalau Isra itu artinya menjalankan. Nur itu adanya cahaya, jadi setiap hari saya sekarang ini bawa obor supaya membawa cahaya. Kira-kira seperti itu mungkin ya, tapi mungkin gitu juga dia. Ya udah, itu aja, makanya sampai sekarang saya menjadi penyuluh pertanian sampai saiki. Sampai saat ini ya. Iya, jadi penyuluh pertanian. Dan jadi ketua Perhiptani seluruh Indonesia periode ketiga sekarang. Jadi saya jadi penyuluh. Ya penyuluh itu ya bawa obor tadi. Bawa obor ke masyarakat. Itu pekerjaan pokokku itu penyuluh pertanian. Tersematkan nama Nur menjadi cahaya dimanapun berada begitu Pak. Itu enggak tahu aku, pokoknya ya, terserah. Pokoknya gitu aja mungkin niat dia. Kalau tokoh yang paling memotivasi Pak Isran sampai dengan hari ini, telah berjuang sekian lama lalu sampai di posisi tertinggi, siapakah tokoh yang paling memotivasi Pak? Ini masyarakat ini sebenarnya kepo nih, pendengar kita Nggak juga ada, kepo. nggak tahu, Tidak ada. banyak kali. Banyak, salah satunya mungkin Pak? Nggak tahu, kebanyakan. Kebanyakan, jadi tidak ada yang diingat Pak ya? Iya. Apakah orang tua menjadi salah satu tokoh inspirasi juga Antara lain, Pak? Apanya monks of them. Monks of Dawn. Iya, iya, iya. Iya. Jadi cukup banyak yang menjadi tokoh inspirasi Bapak. Mungkin. Begitu ya? Mungkin. Karena banyak juga yang pendengar yang bertanya, siapa sih tokoh yang paling menginspirasi seorang Isran Nur? Nah, mungkin salah satunya boleh dijawab Pak. Ini pertanyaan daripada pendengar kita juga ya Pak. Nggak tahu ya, banyak tahu. ya. Ya salah satu mungkin my parents. Orang tua. Ya. Jadi salah satu adalah orang tua yang motivasi Pak Isran sampai dengan hari ini. Monks of them, di antara mereka. Banyak sekali. Termasuk yang membuat semangat itu yang belajar. Lihat kondisi lingkungan. Iya. Ya kan, bagaimana masyarakat, bagaimana kondisi sosial. Kalau politik, ya saya bekerja di politik tapi bukan orang politisi. Itu aja. Tapi bukan politisi ya Pak ya? Bukan politisi, bekerja di politik tapi bukan politisi. Kan beda kan. Iya. Kalau orang politisi itu ya lihat suasana, kecenderungan kondisi politik. Kalau saya enggak. Bekerja di dunia politik tapi bukan sebagai orang politik. Iya. Saat ini cucu Bapak ada berapa nih Pak? 3. Sudah 3. Yang paling besar usia berapa Pak Isran? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Yang paling kecil tadi ya? Tuh, Masih yang cewek. hitungan bulan ya? Berapa ya umurnya? Malah lupa aku umurnya. Sudah ada 3 cucu ya Pak ya? Aku ini
Iya. Susah lakunya dulu. Susah laku. Kenapa, Pak? Umur 34 baru laku. Itu pun karena sudah didiskon saat di atas 50% baru laku. Jadi anak jadi lambat punya anak. Dan cucu jadi terlambat kan. Iya. Nah, gitu. Itulah padahal sudah banyak sekali diskonnya. Tapi ya tetap aja tidak laku-laku kan. Udah tua baru laku. Iya. Ya, dan mendampingi adalah almarhumah sampai dengan kemarin begitu Pak ya, dan menginginkan kebersamaan. Oh iya, kalau itu sih lain. Kalau almarhumah di mata Pak Isran itu seperti apa sih Pak? Sosoknya yang Bapak ingat sampai hari ini? Wah itu nggak usah cerita lah. Sangat-sangat yang pasti berkenang dia ya. Bagus, ya, dia orang baik. Orang baik ya. Apakah seorang Israno pernah mengalami kegagalan Pak? Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah kerap kali sukses atau pernah mengalami kegagalan? Lalu bagaimana menghadapi dan juga melawan kegagalan tersebut dalam hidup? Kayaknya tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Kalaupun tuh paling kalau misalnya tertunda aja. Tertunda. Tidak pernah gagal. Nah ini dia jiwa positif. Segala sesuatu yang belum saya capai, aku anggapnya tidak gagal. Tidak gagal. Just step on. Kira-kira seperti itu. Masih on progress begitu ya? Iya, tidak dalam on progress, tapi ya, aku tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Ya. Wah, dan saya yakin seumur hidup saya tidak akan gagal. Selama? Dalam sebuah hidup ini, bagi saya tidak ada kegagalan. Tapi sukses. Tapi sukses. Mungkin orang bilang istilah sukses yang tertunda, iya. Tapi kegagalan tidak ada. Nggak boleh kita bilang kegagalan. Nah ini semangat optimisme ini yang harus sama-sama kita serap dari seorang Dr. Haji Isran Nur begitu ya. Dan itu bukan berarti membuat sebuah statement kesombongan, tidak. Bukan. Dan menjadi sebuah ketakaburan, bukan. Tapi itu adalah sebuah nuansa yang memang ya itu yang kita dapatkan dan itu bernilai. Ketika kita tertunda mendapatkan sebuah harapan, kita misalnya ada kurang yang dapatkan, itu juga sebuah nilai yang bagi saya adalah sebuah energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana sih Pak, ini tips mungkin untuk masyarakat yang menyaksikan podcast ini menjaga semangat tetap tinggi, motivasi tetap tinggi di tengah badai, mungkin badai cobaan dan juga rintangan begitu Pak. Oke, dalam hidup saya nikmati, syukuri, nikmati, syukuri, jangan merugikan orang lain. Nikmati, syukuri ya. Hidup dan ini dinikmati dan jangan lupa bersyukur. Selesai urusan, gitu. Iya. Ini mungkin kunci sukses ya, karena juga ada yang bertanya nggak apa tahu sih juga kunci aku apakah itu kunci. Nikmati, syukuri, yang pasti lain kunci itu kan berlaku untuk kamar, untuk pintu itu kunci. Iya. Nah ini nih ketawanya nih yang ciri khas banget nih. Iyalah, kunci itu kan bukan itu tadi, kunci itu berguna untuk membuka pintu, membuka kamar. Iya. And so on. Gitu ya. Iya, ini pendengar dan juga pemirsa RRI.net cukup banyak pertanyaan yang masuk dan saya sampaikan secara langsung begitu ya. Kunci sukses Pak Isran itu apa? Pak Isran pernah gagal nggak sih? Ternyata beliau tidak pernah mengatakan itu adalah gagal, tapi sukses yang tertunda ini menjadi penyemangat begitu ya untuk mungkin kaum rebahan nih Pak Isran yang sampai hari ini masih terus berjibaku dengan hal-hal yang tadi selalu mengatakan gagal, padahal semua itu belum sukses, belum menemukan poin pentingnya begitu dalam hidup begitu. Nah Pak Isran, ini banyak juga yang bertanya, apakah semangat berpantun ini memang dari kecil, Pak? Karena di mana-mana Bapak pasti pantun gitu, Pak. Ya karena kan memang budaya orang Melayu kan pantun. Pantun itu kan di samping dia memiliki sebuah makna, dan juga dia memiliki sebuah berdasar belakang budaya dan hiburan kan itu. Jadi senang berpantun. Saat ini masyarakat juga senang berpantun, cuma kan pantun itu kan bagian sebuah budaya ya, memiliki sebuah makna yang dalam. Udah sekalian untuk hiburan kan gitu. Iya. Kemudian untuk pemuda-pemudi kita Pak, saat ini mungkin ada kepesan dari seorang Isran Nur begitu ya, apalagi kita menghadapi ibu kota negara Nusantara begitu Pak ya. Ini harus seperti apa sih Pak memposisikan diri begitu Pak?
Kalau belajar dari Bapak Saya dulu. sudah sampaikan kepada semuanya, anak-anak semua, Iya. bukan hanya anak-anak, orang-orang dewasa sekarang sudah saya sampaikan. Iya. Keberadaan ibu kota di Kalimantan Timur itu menjadi sebuah tantangan dan juga peluang bagi masyarakatnya. Ya, baik itu yang sekarang sudah dewasa, orang yang sudah maupun Iya. yang anak-anak kita. Ini tantangan. Kalau tidak, itu maka kita masyarakat kita terbelakang dan tidak mendapatkan kesempatan. Caranya gimana? Ya udah, meningkatkan kapasitas, kemampuan, Iya. wawasan, Sertifikasi. kemudian apalagi keterampilan. Iya. Jangankan misalnya persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana sistem mengikuti perkembangan ekonomi, Iya. sosial, bahkan politik, Iya. itu harus ditingkatkan. Kalau enggak, maka kita ketinggalan. Kenapa? Saya sudah sampaikan juga kepada masyarakat benar. Keberadaan ibu kota itu bukan berarti masyarakat Kalimantan Timur harus mendapatkan hak istimewa. Tidak. Atau misalnya dikenal dengan hak privilege. Nah, jangan. Karena keberadaan ibu kota itu adalah merupakan simbol, merupakan lambang kebangsaan. Yang oleh Pak Jokowi disebut dengan adalah sebuah titik awal sebuah peradaban baru dalam membangun bangsa Indonesia ini, yang selama ini memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, umumnya di wilayah barat, wilayah tengah ke timur kan relatively terbelakang, tertinggal. Ini sudah momen, dan kebijakan inilah yang menurut saya sangat luar biasa bagi seorang presiden Pak Jokowi, ya, yang memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan, ya. Nah, dan kebetulan berada di Kalimantan Timur. Dan keberadaan ibu kota tadi bukan hanya sebagai simbol titik baru sebuah kebudayaan atau sebuah peradaban baru, tapi dia juga ibu kota itu sebagai milik generasi bangsa yang akan datang. Milik anak-anak bangsa yang akan datang. Bahkan ibu kota sebuah negara itu adalah milik bangsa-bangsa di dunia. Jadi pemilik bangsa ibu kota itu adalah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, terutama bangsa kita. Banyak sekali ceritanya kalau kita mau ceritakan kenapa jadi ibu kota itu pindah. Nah, itu yang diceritakan oleh Pak Jokowi. Kita kan belum mempunyai sebuah produk, sebuah ibu kota yang dibangun oleh bangsanya sendiri. Belum ada. Nah, ini adalah momen ibu kota di sini. Itu desainnya orang bangsa kita sendiri, pemikirannya, segala macam pertimbangannya itu tetap dari anak bangsa kita. Kalau misalnya Jakarta kan sebuah kota pelabuhan zaman POC dulu menjadi ibu kota. Kita pernah ibu kota pindah-pindah di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, kemudian pernah di Jogja. Nah, karena kita belum memiliki sebuah keputusan yang dihasilkan oleh produk anak bangsa sendiri. Ya udah, ini saatnya IKN. Ini momentum besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira iya. Terkhusus di Kalimantan Timur. Iya. Kalau pengalaman masa-masa muda Bapak begitu ya, mungkin bisa di-share sedikit dengan generasi muda kita untuk menjadi sebuah motivasi bangkit, sukses dan anti gagal. Oh enggak, jadi generasi muda sekarang lebih bagus daripada zaman generasi saya dulu. Sama dengan bos saya ini, Pak Mas Yono nih. Sama kira-kira kami. Lalu sekarang anak muda kita memiliki sebuah kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Teknologi informasi dia sudah kuasai. Semua bisa dikerjakan dengan
cepat segala macam, informasi mudah datang, pengetahuan ada, misalnya di sini nih sumber pengetahuan nih. Betul, ya. Apa namanya nih? Apa namanya nih? Gadget, handphone. Oh, HP ya? Oh, iki? Iya. Oh, handphone iki. Oh, iya itu. Iya. Semua ada di sini. Jadi sekarang kalau pada akhirnya karena teknologi informasi ini begitu berkembang, apa yang akan terjadi? Ya. Guru-guru nanti mulai SMP ya, Ke SMA. SMA sederajat, kemudian sampai perguruan tinggi, itu nanti hanya fasilitator. Betul. Pengetahuan sudah ada di sini. Sudah ada di handphone. Apalagi dengan sistem sekarang dengan data big Big data ya, Semua bisa diakses. yang disebut dengan istilahnya AI ya, Ya. Artificial Intelligence. Itu sudah banyak sekali. Sekarang ini anak-anak sekolah, misalnya untuk nyusun skripsi, nyusun di apa, tesis, nyusun disertasi sudah menggunakan Chat GPT. Betul. Beberapa negara yang itu sudah Chat GPT. Iya. Oh. Semakin canggih. Oh, bisa itu dan lengkap dengan referensinya. Mimpi aja sekarang bisa ditanya sama dia. Mimpi apa misalnya? Naik 2 buah gunung. Lalu? Tanya aja, pasti dia jawab bisa. Iya. Burung Merapi ya Pak ya? Naik gunung, 2 buah gunung. Turun ke lembah misalnya. Pasti dia jawab. Iya. Nah, itu GPT. Betul. Jadi sekarang Semua dalam genggaman. peluang anak muda sekarang generasi kita jauh lebih bagus daripada zaman Tempo dulu. saya, zamannya Pak Yono, Iya. Bu Arlin sudah mulai menengah sudah. Benar. Iya. Jadi sudah hebat, tidak ada alasan lagi jika generasi muda kita Tidak ada alasan kita Iya. pasti, kita hanya bagaimana menggunakan waktu sebaik-baiknya. Makanya kata istilah ekonom dulu, apa namanya saya lupa, time is money. time is Waktu money. itu adalah uang. Nah, dan itu benar. Itu benar. Dan kita harus banyak belajar. Zaman Rasulullah aja sudah menyebutkan belajar, jangankan wilayah sekitar negara Arab itu, sana kau ke Cina sana. Nah, ya. Belajar di Cina. Ternyata di Cina itu memang 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada teknologi pengobatan. Teknologi zaman perang sudah ada, namanya Honshu, Sun Tzu dan sebagainya. Nah itu jadi sudah gambarkan. Jadi there's Sekarang ini waduh hebat banget lah. Iya. Ya. Kalau kita bicara mengenai pemuda dan juga pertanian, nah ini kan cukup banyak juga yang mengatakan bahwa pemuda kita masih enggan menjadi petani karena A, B, C dan juga Z. Nah kalau dalam perspektif Pak Isran, sesungguhnya apa sih menjadi penyebab pemuda kita ini enggan untuk menjadikan bisnis pertanian menjadi sesuatu yang dikembangkan? Kalau ada yang beranggapan bahwa pertanian itu sudah kadaluarsa, tidak juga salah. Mungkin karena persoalannya, wawasannya yang membuat dia berpandangan seperti itu. Padahal dunia pertanian itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih terhormat dan modern. Bisa. Ini contohnya sekarang ini ya. Ini ibu kota negara, nanti jumlah penduduk pada suatu saat sekitar 2,5 sampai bisa 3 juta orang. Orang yang hidup di situ itu adalah kelas menengah ke atas. Maka produk-produk yang dia makan itu produk yang berkualitas menengah ke atas. Dan itu bisa diproduksi oleh produk pertanian yang dibuat oleh generasi kita. Benar. Jadi nantinya makanan-makanan berkualitas itu dihasilkan tidak lagi menggunakan pupuk anorganik, bisa menggunakan guna organik. Misalnya pisang saja, contohnya pisang. Pisang ini kalau diperlakukan dengan menggunakan brongsong ya, ini pisang goreng, pisang kepok orang bilang. Kan selama ini produknya itu kan betulan tuh, kayak apa namanya titik-titikan itu. Isinya tidak apa-apa. Tapi kalau dia bisa dibikin mulus, bikin cantik pemandangannya, bisa dibrongsong dengan plastik, dengan menambah biaya, tapi harganya bisa 5 kali lipat dari harganya yang biasa. Maka itulah yang salah satu yang menjadi misalnya yang diperlukan oleh orang sana. Jadi tampilan itu perlu. Nah, tampilan itu perlu. Maka diperlukanlah masyarakat
generasi petani kita yang bisa mensuplai bahan pangan wilayah ibu kota ini. Packaging. Kalau tidak, packaging salah satunya. Kalau tidak, nanti tertinggal. Betul. Tapi peluang kita masih ada. Bener. Iya. Waduh, pokoknya peluang kita luar biasa itu. Jadi pemuda harus segera mengambil dan juga menjawab tantangan tersebut ya. Ya harus. Ya. Ini harus. pandangan Pak Menurut Isra saya seperti itu. Pemuda dan IKN, pemuda dan juga sektor pertanian ya. Ya. Kalau dilihat dari skillnya, ini mumpuni sesungguhnya pemuda-pemudi Kalimantan. Mumpung banyak. Waduh, teknologinya sudah ada. Bagaimana membuat pupuk organik, udah ada, ya kan? Bagaimana cara bercocok tanam, sudah ada. Sekarang ini di kota-kota, kalau kita baca dia gimana, contohnya aja lah. Sebuah negara yang kecil, sempit, tapi produk hortikulturanya terbaik di dunia. Salah satunya adalah Israel. Saya bukan memuji Israelnya, Yahudinya. Tapi dia dengan menggunakan alat yang sederhana. Betul. Ada yang menggunakan juga namanya sistem hidroponik. Nah, itu kualitas hortikulturanya bagus. Bahkan kurmanya juga kita, bagus. Iyalah, makanya. Besar-besar begitu. Itu dia. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan. Kita ini, coba kita, semua bisa ditanam kok. Ya. Makanya kata Kus Plus, tongkat kayu. Tongkat kayu bisa batu jadi tanaman. Nah, kolam susu, apa tadi? Kalau kolam susu, air dan laut, bak kolam susu. Itu benar, itu istilah. Betul. Dari filosofi kehidupan begitu ya? Iya, benar. Waduh. Cuma kita ini tadi mohon maaf aja ya. Ya tadi karena sudah diberikan sebuah sumber daya alam yang melimpah ruah, sudah kurang semangat lagi. Ngapain saya kerja? Saya bisa hidup kok. Nah, padahal kita diberikan pelajaran Juga pelajaran yang sangat besar dengan alam kita ini. Itu. Kalau pesan kepada generasi muda dari Pak Isra ini apa sih Pak? Kenapa? Pesan kepada generasi Ya muda tadi kita. harus gunakan waktu untuk belajar, baik, ya. untuk meningkatkan kapasitas. Bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, seluruh masyarakat generasi muda seluruh se-Indonesia ini harus menggunakan kesempatan supaya kita maju. Kalau tidak, ya tadi kita tetap aja seperti negara yang belum maju, dianggaplah negara-negara yang belum berkembang, kan begitu. Padahal kita diberikan alam yang luar biasa, kekayaannya. Di atas bumi ada kayu, bisa ditanami, ya kan? Bisa menghasilkan minyak, energi. Ya. Di bawah bumi ada mineral, batu bara, ada gas, ada minyak. Di dasar laut juga demikian. Aduh, Indonesia ini hebat. Indonesia ini adalah miniatur bumi. Miniatur bumi itu di Indonesia ini. Ya. Semua serba ada. Kenapa? Ya. Planet bumi ini 30% terdiri dari daratan. Ya. 70%-nya lautan. Indonesia sama. Dari 13.000 pulau, sama. 30% daratan, 70% lautan. Artinya, miniatur planet bumi ini ada di Indonesia. Maka di Indonesia ini menurut saya itulah surganya. Dunia yang tersedia, yang kita lihat, saksikan sekarang. Benar. Baik. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa. Masyarakat kita lupa bahwa kita diberikan anugerah. Lalu siapa yang menikmati itu? Secara umum kita nikmati semua. Tapi yang mendapatkan manfaat secara fisiknya bukan sebagai kita, orang luar. Orang luar. Tapi kita tidak boleh nyalahkan orang luar. Ya, tadi kembali kita di sini, kita karena bangsa kita yang tidak mau memanfaatkan, membangun dirinya untuk bisa mengelola sumber daya alam itu. Kira-kira. Kaltim begitu luasnya. Apa mimpi seorang Isra Nur Kalimantan Timur ke depan ini, seperti apa sih mimpi Bapak? Oh, mimpinya sih banyak sih.
Apa tuh Pak? Tapi mimpi itu bisa diwujudkan. Amin. Saya ingin berharap bahwa Kalimantan Timur rakyatnya kemiskinannya berkurang. Dari 6,2% sekarang ini bisa, kalau bisa 5 tahun ke depan itu sudah kurang dari 3%. 3%? 3%. Untuk Kalimantan Timur aja. Iya. Bisa, peluangnya ada banyak yang bisa kita lakukan. Dengan bagaimana mensiasati, memanage sebuah sumber daya alam dan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan berkurang hingga 3% begitu. Ya, bisa, Lalu bisa. Mudah-mudahan 3% sudah bisa. Karena Kalimantan Timur ini jumlah penduduk kira-kira 4 jutaan lah. Lebih kurang ya. Kurang lebih Pak ya. Nah, ini dengan segala sumber penerimaannya kalau bisa itu bisa dinaikkan, dan aset daripada dibuatkan aset oleh pemerintah daerah berupa apa namanya rumah layak huni, nah itu bisa. Kemudian pengembangan usaha itu di bidang pertanian, perkebunan. Kalau di nggak tahu juga aku kenapa jadi masih ada datanya yang menyangkut bahwa di Kaltim itu masih ada orang stunting. Betul. Ada apalagi Gizi namanya buruk ya. kemiskinan ekstrim. Saya baru tahu itu kalau ada istilah kemiskinan ekstrim dalam undang-undang dasar. Tidak ada itu. Yang ada itu adalah fakir miskin. Ekstrim itu saking pundi istilahnya. Iya. Orang ngerti aku. Nonton. Iya, di undang-undang dasar tidak ada disebutkan itu. Iya. Kenapa kita harus ikut irama dari luar? Yang kesannya menurut saya memojokkan bangsa kita sendiri. Nyatakan orang miskin, ada Ekstrim. stunting. Aku iki stunting, pendek. Pendek kan? Tapi orang pendek itu hebat. Apa tuh Pak hebatnya? Karena dekat kepala dengan Itu Iya. salah satu kehebatannya. Sakti. Selain kemiskinan Tuh. Pak Isran, mimpi Bapak untuk Kalimantan Timur ke depan ini apa sih Pak? ya itu aja. Apakah infrastruktur menjadi Mimpinya salah ya. satunya, lintas Oh, kabupaten itu kota, salah. ini menjadi mimpi masyarakat Iya, juga? karena Kalimantan Timur lah pokoknya. Yang Kalimantan itu menjadi lebih bagus kehidupannya. Saya akan mengundang, kalau diberikan kesempatan oleh rakyat dan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang investor yang berinvestasi di Kalimantan Timur. Karena investor itu, investasi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita di sini investasi banyak, itu pertumbuhan akan naik. Nah, itu dia. Mau dari mana aja investasinya atau investornya, mau dari Cina, dari Eropa, dari Amerika, dari akhirat pun istilahnya kalau ada investor, ku datangkan. Datangin. Asal betul-betul berinvestasi dia, pasti bagus. Nah, itu. Iya. Model aku ini kan model yang putus saraf, enggak apa-apa. Adapun nggak yang selalu dikenang masyarakat orang ya. nggak suka, silahkan aja. Anekdot surga dan neraka yang kerap kali disampaikan oleh Pak Isranun ketika pidato ini juga sangat-sangat dikenang oleh masyarakat begitu Pak ya. Beberapa kali. Wah, surga itu enggak usah kita bicara surga yang nanti di akhirat itu. Nanti mati dulu kita baru tahu. Surga itu sudah di dunia. Ya. Sebenarnya surga itu di dunia ini. Kalau kita sudah punya perasaan nyaman, tenang, Ya. bahagia, itu surga. Benar ini, surga yang kita rasakan di dunia. Di akhirat itu soal nanti. Kita sekarang nikmati. Iya. Nikmati, syukuri, nikmati, syukur. Jangan merugikan orang lain. Nah, Iya. itu Ini kira-kira beberapa seperti mimpi itu. tadi ya Pak ya. Jadi mimpi Bapak untuk Kaltim ke depan adalah kemiskinan, infrastruktur, kemudian juga kesejahteraan segala Bukan aku sektor. memimpikan kemiskinan. Berkurangnya kemiskinan begitu. Nah, hati-hati. Kalau Apalagi memimpi tidak ada lagi kemiskinan yang itu malah tidak bagus. Ya. Bagaimana mengurangi kemiskinan Kemiskinan. atau orang miskin berkurang di Amin, Kalimantan amin, Timur. semakin berkurang.
Bukan hanya berkurangnya, tapi juga bahagia. Bahagia. Nah, kita kan kalau bicara soal kebahagiaan relatif. Ya. Orang miskin belum tentu tidak bahagia. Belum tentu. Kenapa orang miskin? Kalau orang miskin itu ya sudah makan, udah nyaman, tidur, nyenyak, bahagia dia. Ya. Nggak mikirkan macam-macam. Nah, kira-kira seperti itu. Ini salah satu mimpinya ya. Bagaimana masyarakat Kalimantan Timur dapat hidup dengan penuh kebahagiaan. Yes. Dan menggapai berbagai hal-hal yang tentu saja memberikan manfaat bagi diri, keluarga, dan sebagainya dengan adanya IKN juga, begitu Pak Isran? Oh iya, IKN itu urusan negara lah, itu kan nggak usah terlalu aneh itu. Urusan negara itu. Iya. Tapi mungkin menimbulkan multiplier efek juga dengan ada IKN ini bagi masyarakat, khususnya iya. UMKM, aircraft, dan lain-lain, pariwisata. Itu betul, benar. Sekarang kan banyak manfaat sekarang ini, itu udah sekarang. Betul. Apakah karena IKN itu, hotel-hotel Balikpapan, Samarinda, di beberapa penuh. Pesawat dari Jakarta itu sekarang nggak pernah sepi, antri, nggak bisa kita mau datang ke bandara, mau terbang hari ini juga datang nggak bisa, harus pesan dulu. Nah itu indikasi bahwa ada sebuah gerakan kehidupan yang rame dan kemana orang pergi itu melangkah satu rumah dari tangga atau dari pintu ke depan itu sudah mengeluarkan biaya. Ada terjadi transaksi. Apabila terjadi transaksi, itulah sebuah nilai ekonomi berlangsung. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Selama menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, Pak Isran, apa sih momen-momen yang tak terlupakan begitu, Pak? Nggak mau cerita aku soal Bapak itu. banyak nggak mau cerita nih. Nggak mau cerita. Mungkin ada momen yang tak terlupakan. Nggak bagus cerita menonjolkan diri sendiri. Nggak Tapi bagus. mungkin ada momen kebersamaan yang sampai hari ini masih dikenang gitu, Oh, Pak. kalau itu dari Menjadi masyarakatnya. inspirasi bagi Kalau itu dari masyarakat. masyarakatnya yang menyenangkan. Kalau masyarakatnya menyenangkan, saya ikut senang. Ya kan begitu. Tapi kalau misalnya dari saya, mana ada saya bisa menyenangkan masyarakat. Nggak ada. Tapi momen tak terlupakan ada yang masih diingat sampai hari ini ketika menjabat sebagai gubernur? Nggak ada. Tidak ada. Aku pokoknya masyarakat aja senang sama bahagia sendiri. Udah kita ikut juga senang. Ikut aja. Iya. Kalau dari 10 kabupaten kota yang mungkin punya memori yang tak terlupakan, apakah Kutim masih atau Mahulu, Pak? Terakhir foto Bapak di Mahulu ini menjadi sebuah cukup viral begitu di tengah masyarakat kita ketika menangani kemiskinan ekstrim begitu. Nggak tahu lah pokoknya salah lihat kali kamu Sayang kita gambarnya fotonya. paling mirip aku aja kali. Kan banyak orang mirip aku nih mukanya. Iya. Ini ketawanya yang dirindukan dari Pak Isran. Iya benar. Nggak ada itu. Paling-paling orang salah lihat mirip aja Salah fotonya. Oke, kemudian Pak, banyak pun yang bertanya di masa-masa sekarang nih, aktivitas Bapak ini apa aja sih Pak? Menghabiskan Nggak waktu? apa-apa, orang namanya jongos kan disuruh-suruh orang tadi kembali seperti awal tadi. Suruhnya oleh Kepsta RRI ngomong-ngomong. Iya. Pokoknya ngomongnya ngilur nggak ngidul. Gitu. Oh udah dah, ikut aja. Pokoknya ngomong aja. Benar. Jadi hidup ini tadi santai aja, nggak usah terlalu serius. Sepanjang Bapak menjabat, kemudian juga warawiri di mana saja begitu Pak. Adakah Pak intisari kehidupan atau mungkin pesan, mungkin juga ada hal-hal yang sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi kita semua belajar dari pengalaman Pak Isran begitu Pak, kepada pendengar dan juga pemirsa kita. Justru saya kemana-mana itu belajar dari masyarakat. Dari masyarakat. Belajar bagaimana orang kehidupan itu, bayangkan. Kemana-mana lihat kehidupan orang. Bagus. Itu justru dari pelajaran saya belajar dengan gitu. Hidup dengan itu, orang bagaimana, orang bahagia dengan segala kesederhanaannya. Itu pelajaran yang sangat bernilai. Wow. Itu. Benar. Jadi melihat kehidupan orang justru menjadi inspirasi. Oh, itu luar biasa. Padahal orang melihat hidup Bapak itu sebuah inspirasi juga Pak. Nggak tahu lah kalau gitu. Yang pasti aku belajar dengan masyarakat. Belajar dengan masyarakat. Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, boleh saya tanyakan Pak? Apa sih yang buat Pak Isran senang? Nih Pak, pertanyaan masyarakat ini Pak. Agak-agak nyeleneh Pak ya, mohon izin. Buat aja aku, pokoknya aku bersyukur aja. Itu buat kesenang sudah, aku bisa bersyukur. Bersyukur. Berkumpul dengan anak cucu? Salah satunya itu kan bagian daripada private ya.
Private ya. Pokoknya saya senang melihat orang lain sukses. Bahagia melihat orang lain bahagia. Oke. Nah, itu bersyukur ketika orang lain mendapatkan sebuah derajat. Nah, udah itu Dinaikkan bikin derajatnya. bahagia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan itu juga kepada diriku seperti apa yang diterima oleh orang lain tadi. Ya, udah itu aja. Dan Senang. mudah-mudahan saya tidak buruk sangka dengan orang lain, ya kan? Itu, nggak mau saya. Ya mudah-mudahan janganlah. Kalau ada tetangga beli kipas angin, dia yang terputar-putar di rumahnya. Ada tetangga atau kawan yang beli kulkas, beli AC, dia yang kedinginan di rumahnya. Ya kan? Ada orang yang beli mobil, tetangga atau kawan, dia yang masuk ambulan. Kenapa? Karena akibat buruk sangka membuat sebuah psikologi dan fisiologi tubuh terpengaruh. Betul. Bisa jadi sakit, segala macam. Nah, itu. Senang melihat orang lain bahagia. Ya. Senang melihat orang lain senang. Bukan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang ya Pak ya. Oh, bukan. enggak. Itu nggak boleh terapkan itu ya. Itu sulit untuk maju dan sulit untuk sukses ya Pak Isran. Iya, nggak apa-apa. Itu kalimat hanya Pak Isran. Iya kan? Salah satu pendengar kita. Oh, gitu itu. ya. Wah, itu dia Kubar ya. Dari Kutai Barat ya. Oh, itu. Jangan sampai susah melihat orang senang, senang melihat Bung orang Hanye. susah. Nah, Bung itu. Hanye. Bung Hanye. Ya, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kita Pak yang kerap kali menantikan kebersamaan berbincang dengan Bapak. Siapa? Pendengar Radio Republik Indonesia. Apa yang Bapak sampaikan kepada pendengar kita, warga Kalimantan Timur? Oh, itu aja. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan usaha pekerjaan lancar. Amin. Amal ibadahnya tulus. Maka itu sumber keberhasilan Sumber masyarakatnya keberhasilan. ya. Ketulusan, keikhlasan. Ya, tulus, ikhlas, berbuat, beramal ibadah, sumber kebahagiaan dia. Udah, itu aja. Ya, ini quotes yang luar biasa. Senang melihat orang senang, lalu kemudian tidak ada kata gagal dalam hidup pendengar. Semua itu hanya sukses yang tertunda. Harus menjadi orang yang positif untuk menjadi orang yang hebat. Luar biasa. Saya juga pernah mendengar Pak Isran di pidatonya. Ini paling nggak ngaku lagi nih. Pidato Pak Isran saya pernah mendengar. Mana Jangan ada? meremehkan hal-hal sepele. Karena dari sinilah hal besar akan dimulai. Kata Pak Isran nih ya. Ingat, untuk menjadi orang yang hebat terkadang diperlukan pengalaman yang menyakitkan. Bapak ingat menyampaikan itu Pak? Di Kabupaten Kutai Timur. Saya ingat sekali mengunjungi. Tahu juga aku nih. Di mana sih Kutai Timur tuh? Nah itu Pak. Tempat Jauh ke provinsi mana? Pasuruan. Jawa Timur ya? Kutai Timur. Kutai Timur. Ya, yang Kutai Timur itu Jawa Timur kah? Provinsi Jawa Timur? Iya Pak. Wah, Iya. Probolinggo, Pasuruan di tengah. itu dia. Itu dia ya, Ya. hal-hal yang kerap kali disampaikan Pak Isran, walaupun sedikit dengan canda dan sedikit nyeleneh monejen Pak Isran, tapi sepertinya mengena di hati masyarakat begitu ya, pesan-pesan singkat yang disampaikan oleh Pak Isran. Pak Isran, terima kasih telah berbincang di podcast RRI Samarinda, tokoh inspirasi Kalimantan Timur. Terima kasih telah menginspirasi kita semua Pak Isran. Ya, welcome. Semoga sukses and always happy every Okay. single day. Oke. Thank you so much too. RRI RRI terus mengudara sekali di untuk udara. bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin.